selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah secangkir kopi tarot, salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasanya aku naikin seminggu sekali dan aku naikinnya setiap hari Sabtu. Apa kabar? Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian baik ya. Mungkin baru ada yang pulang dari mudik, baru ada yang mulai berkegiatan dan lain sebagainya. Semangat beraktivitas ya, semangat maju terus pantang mundur. Salam kenal buat semuanya yang baru hadir sini. Terima kasih kalian sudah mampir, buat kalian semua juga yang udah biasa mampir. Salam sejahtera semua, doaku selalu buat kamu, baik yang baru kenal sama aku, baik yang udah lama kenal sama aku. Aku selalu berharap untuk kalian semua supaya kalian segala sesuatu dilancarkan, ya dimudahkan, diberikan kesehatan, pokoknya yang terbaik lah ya. Walaupun mungkin pada saat ini ada dari kalian juga yang mungkin sedang memiliki kendala, kesulitan, mungkin sedang sakit ataupun hal-hal lain yang kurang mengenakan ya. Aku harap kalian segera diberikan solusi jalan keluar yang terbaik dan juga pastinya diberikan kekuatan dan kesabaran. Ini adalah pembacaan yang bebas lepas santai sambil aku minum kopi, sambil aku baca, dan energinya adalah apa yang ada pada saat ini. Jadi tidak mengacu tertuju kepada zodiak tertentu, elemen tertentu, apalagi individu tertentu ya. Ini sangat bebas lepas santai. Bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak ya. Pokoknya jangan dipaksain dengan segala sesuatunya. Kalian nggak suka, ngerasa nggak nyaman dan lain sebagainya, please silakan move on dalam segala hal ya. Maksudnya dalam segala hal, kalau kalian nggak sukanya tuh dalam segala hal yang kalian temukan di dalam video dan channel aku. Oke. Ini kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik ya energinya. Silahkan disesuaikan saja, ambil yang diperlukan, tinggalin sisanya. Karena juga aku sering mendengar dan melihat komen-komen dari beberapa teman yang suka nongkrong di sini, banyak apa ya yang bilang aku cuma nyimak kak, walaupun mungkin nggak sesuai dengan apa yang ada dalam kehidupanku sekarang, tapi aku suka nyimak aja gitu ya. Itu juga nggak apa-apa. Aku sangat welcome sekali. Oke, kita sudah banyak sekali berbicara. Maksudnya gua udah banyak ngomong ya. Yuk kita lihat ada apa. Cuman tadi pas aku lagi shuffle, aku tuh mendapatkan kayak satu pesan gitu ya. Saat sangat menyakitkan di mana kita merasa tidak mempunyai pilihan. Mungkin buat beberapa dari kamu berada ataupun menempatkan diri kamu di dalam kondisi dan situasi kamu pada saat ini. Dan kamu harus memaksakan diri kamu untuk ada di situ. Karena kalian ngerasa kalian nggak punya pilihan gitu ya. Karena mungkin kondisinya dan lain sebagainya. Setiap orang itu punya alasan tertentu, ada pertimbangan tertentu ya, baik ini di dalam hal percintaan, baik ini dalam hal pekerjaan, baik ini juga di dalam hal di dunia sosial kalian dan lain sebagainya ya. Kadang-kadang apa ya, di saat kita melihat tidak ada pilihan gitu ya, berarti ada sesuatu yang kita tergantung biasanya gitu ya, atau kita inginkan untuk terjadi sesuai dengan apa yang kita kehendaki, dan kita ngelihat nggak ada jalan nih, nggak ada pilihan lain selain gua melakukan ini atau mengikuti ini atau terima ini, karena hasil resultnya itu yang kalian inginkan, dan kalian tahu kalau kalian melakukan hal lain resultnya bisa jadi kemana-mana, dan itu yang kalian takutkan ya. Dan sering kali kadang-kadang orang memaksakan dirinya untuk ada dalam suatu situasi di mana dia udah nggak suka sebenarnya, tapi dia ya kembali lagi ketergantungan ya, ketergantungan akan sesuatu, akan seseorang yang membuat orang ini walaupun udah bertabrakan mungkin dengan isi hatinya gitu ya, tetapi dia ngerasa nggak ada pilihan lain selain gua ngikut aja, selain gua nurut aja, ataupun selain gua menetap dan tinggal di sini. Oke, itu yang aku dapetin. Kita lihat ya di dalam
eh, di dalam pembacaannya ada apa. Six of One dalam keadaan terbalik. Dalam keadaan terbalik ini kalau dari energi kartunya gitu ya, ada banyak hal yang perlu kalian beresin. Ini kalau diumpamakan, digambarkan, aku mencoba menggambarkan situasi dan kondisi yang masih memerlukan banyak kerja keras, pikiran dan lain sebagainya yang perlu kalian lakukan. Di mana hal yang kalian inginkan atau hasil resultnya itu masih jauh dari apa yang kalian inginkan. Jadi misalnya contohnya kalian lagi bekerja, mungkin hasil dan tujuan kalian itu masih belum ke situ gitu ya, masih belum mengarah ke situ atau masih banyak hal yang perlu. Ini kayak membutuhkan kerja keras gitu ya, usaha-usaha dan kemauan-kemauan yang lebih keras lagi. Kalian harus banyak sekali karena situasinya kurang lebih ini masih sangat berantakan gitu ya situasinya. Mungkin ini di dalam keuangan kamu, mungkin ini dalam pekerjaan kamu, mungkin ini dalam hubungan kamu juga, mungkin hubungan asmara, mungkin hubungan sosial, mungkin hubungan di keluarga dan lain sebagainya, yang kayak masih belum ketemu mungkin pencerahannya gitu ya, pemahamannya ataupun solusinya, dan ini masih mencari gitu ya, masih banyak kendala problema yang sedang dihadapi. Ini yang aku lihat pada saat ini terjadi ya, dan buat beberapa dari kalian ini seperti kayak kalian tuh kayak punya satu tujuan tetapi mungkin masih bingung juga, gue harus ngelakuin apa ya untuk mendapatkan tujuan itu. Misalkan kalian suka sama orang, kalian mungkin udah coba gitu ya, udah coba beberapa cara untuk menunjukkan mungkin ketertarikan ini kepada orang itu, ataupun melakukan hal-hal yang bisa bikin kamu dinotis gitu ya, direcognize sama orang itu. Tetapi ini bisa jadi juga dengan usaha ataupun bisnis ya. Tetapi kalian udah mencoba, masih belum mendapatkan perhatian atau recognition itu gitu. Ataupun ini adalah keinginan-keinginan di mana kamu berusaha agar seseorang ataupun orang-orang yang ingin kamu tuju itu memberikan perhatian ataupun apa ya, peduli gitu loh, ataupun melihat ataupun memahami dan lain sebagainya, tapi ini belum ke situ gitu loh. Dan masih banyak hal yang kalian harus lakukan untuk menuju hal tersebut yang menjadi tujuan kamu itu. Oke, kita lihat The Chariot dalam keadaan tegap, Empress dalam keadaan tegap, dan Knight of Swords dalam keadaan tegap. Wah, ini tuh sebenarnya kalau aku lihat ya, buat beberapa dari kamu nih kayak kamu lagi on move gitu ya, lagi dalam satu pergerakan, lagi dalam satu usaha, lagi dalam sesuatu yang kamu ingin capai ya, inilah gitu ya. Tapi ini masih kan ada ya satu upaya usaha dan kamu udah, wah kayaknya bisa nih, oh kayaknya bisa nembus nih, oh kayaknya bisa berhasil nih. Nah ini nih belum nyampe situ gitu ya. Dan aku lihat di sini ya keep on going gitu ya. Tetapi dengan adanya munculnya Knight of Swords di sini, perhatikan impuls atau dorongan-dorongan yang membuat kamu mudah untuk terpancing. Karena aku melihat ya mungkin dalam keadaan dan situasinya bisa jadi kalian nggak sabaran. Ini ada hal-hal seperti itu ya juga dalam kondisi sekarang yang terjadi di apa ya, energinya gitu yang aku lihat,
perhatikan impuls kamu. Bila perlu, sebelum kamu misalnya bereaksi atau merespon eh, kejadian tertentu ataupun perbuatan orang, baik itu sangat tempting sekali ataupun itu sangat memancing sekali emosi kamu, beri waktu buat diri kamu mengolah hal tersebut dan tenangkan diri. Karena masalah impuls ini, kalau yang aku lihat dari beberapa kartu ini, eh, agak kenceng ya, maksudnya kenceng di dalam message ataupun pesan-pesan mengenai dorongan-dorongan itu, dorongan yang bikin kamu tuh nggak bisa berpikir dengan tenang dan inginnya langsung berbuat aja. Mungkin akhirnya apa ya, itu kan bukan hanya dari perbuatan, tapi juga kadang-kadang dari omongan kita. Oke, sorry ya, tadi ada trouble. Aku lihat di sini dengan Chariot ya. Ada sesuatu di mana kalian ada satu situasi dan kondisi kalian ini tuh bukan situasi dan kondisi yang pasif gitu ya. Ini sesuatu yang pergerakan, movement ya, maju ke depan, berusaha dan aktif sekali. Dengan Empress itu tuh kalian berusaha mengendalikan. Bisa mengendalikan diri kamu, bisa mengendalikan situasi kondisi, ataupun bisa mengendalikan orang lain. Tetapi kayak kamu tuh in control, dan aku melihat Empress di sini di mana kamu sedang bisa jadi merawat ya. Merawat ini juga bisa banyak, merawat diri kamu dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah banyak tanggung jawab dan hal-hal yang perlu kamu urusin di sini. Banyak urusan. Nah ini tuh banyak urusan. Buat beberapa dari kamu ini banyak urusan. Nah kalau yang aku lihat dengan adanya Knight of Swords, karena kamu mungkin banyak urusan dan lain sebagainya, bukan hanya ngurusin diri kamu tapi juga orang lain. Mungkin di sini punya kecenderungan gitu ya, punya kecenderungan kamu pengen buru-buru gitu ya, ataupun punya kecenderungan kamu jadi overly emotional ya, karena kamu udah banyak beban, kamu udah banyak hal yang menjadi tanggung jawab kamu udah jadi apa ya, udah merasa gua harus ngurusin semuanya, gua harus merawat semuanya, gua harus ngerjain semuanya, dan kamu mungkin ngerasa sendiri ya. Kamu berusaha juga mungkin agar situasi dan kondisi ini berjalan seperti apa yang kamu mau, sehingga kamu punya kecenderungan untuk mengendalikan segala sesuatu, dan seringkali saat hal tersebut terjadi, di saat apa yang kita inginkan itu mungkin rasanya tidak seperti itu, ataupun ada yang mengganggu, ataupun tidak sejalan selaras dengan apa yang kita mau, kita punya kecenderungan untuk yaitu bereaksi, merespon. Nah, kalau aku ngelihat di sini situasi kamu belum jelas gitu loh. Situasi kamu pada saat ini belum begitu jelas untuk kamu bisa terburu-buru mengambil langkah, apalagi hal-hal yang besar ya, langkah-langkah besar. Lebih kepada bersabar dan go with the flow gitu loh, rasanya tuh seperti itu. Baik mungkin buat beberapa dari kamu yang baru saja lepas dari satu situasi yang tidak mengenakan dan kamu berusaha untuk moving forward ya, baik itu mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan pasangan, kehilangan hal yang mungkin kamu sayang dan kamu peduli gitu, dan saat ini kamu mungkin sedang membutuhkan waktu untuk diri kamu. Tetapi yang di sini aku juga melihat kamu berusaha untuk meneruskan jalanmu gitu ya. Ya iyalah, kalau tapi banyak loh orang begitu satu hal terjadi dan itu tidak sesuai dengan keinginan dia ngerasa dunianya hancur dan dia kehilangan keinginan dan kemauan untuk terus berusaha dan berupaya terus maju gitu ya. Cuma kalau yang aku lihat di sini, ini adalah seseorang yang berusaha
dan memacu dirinya untuk maju. Nah, buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi ada orang yang berusaha masuk ke dalam kehidupan kamu ataupun menginterrupt gitu loh, apa yang sedang kamu lakukan saat ini gitu ya. Mungkin mereka mau ngomong, mereka mau bicara, apalagi kalau misalnya ini adalah hubungannya dengan orang dari masa lalu ataupun orang yang berusaha kamu hindarin. Ataupun orang yang annoying gitu ya, memang mereka apa ya, ada ataupun banyak bikin masalah dalam kehidupan kamu yang menyebabkan kamu punya hal-hal yang berantakan ini. Mereka berusaha mungkin untuk ngerecokin kamu, ataupun mereka mungkin ada perlunya dan lain sebagainya, dan ini bisa jadi mungkin menimbulkan kecenderungan kamunya kehilangan kendali. Tetapi buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat, di saat kamu lagi berusaha untuk move on, ini seperti ada energi yang berusaha masuk gitu ya, yang raw gitu energinya. Karena berarti apa? Mereka belum tahu apa yang mereka inginkan. Ya, ini aku lebih tertuju kepada misalnya ini berhubungan dengan masalah asmara. Bisa jadi misalnya contoh, orang ini hanya ya iseng ataupun coba-coba ataupun sesuatu yang belum jelas gitu loh. Sedangkan kamu sedang punya sesuatu yang lebih penting gitu loh. Kalau aku lihat di sini yang perlu kamu urusin. Dan mungkin orangnya juga nggak sabaran gitu ya, nggak sabaran, nggak bisa ngasih waktu sama kamu, nggak bisa mengerti situasi dan kondisi kamu. Contoh misalnya, ini lagi situasi yang apa ya, energinya tuh salah satunya adalah orang, maksudnya dari placement ya, astrologi kalau yang aku lihat, bisa salah misunderstanding ya, dari komunikasi, pemikiran orang yang tadinya mungkin kita ngomong A biasa aja, saat ini tuh bisa jadi ngomong A itu bisa jadi nggak biasa. Dan ini bisa terbolak-balik. Maksudnya apa? Yang tadinya mungkin baik-baik aja ngomongnya, ini bisa jadi baperan ataupun bisa jadi malah punya kecenderungan ngegas gitu ya. Ataupun ini juga bisa berhubungan dengan kembalinya orang dari masa lalu ya. Tetapi dengan kondisi yang seperti ini, mereka bukan datang untuk tinggal, ngerti nggak? Tapi memang ada keinginan-keinginan itu saja gitu. Mudah-mudahan ngerti ya. Page of Cup, ya ini ada seseorang yang datang. Page of Cup. Knight of Pentacles. Dan Tower dalam keadaan terbalik. Di bottom of the deck-nya ada Ten of Swords dalam keadaan terbalik. Ini dua kartu hampir sama. Sedang menahan sesuatu gitu ya. Untuk tidak berantakan, menahan konflik, menahan pertikaian, menahan percekcokan, menahan satu situasi dan kondisi supaya tidak berantakan gitu ya. Ini lagi berusaha ditahan. Jangan sampai misalnya jadi buyar gitu ataupun jadi berakhir juga bisa. Cuman dengan adanya si Knight of Pentacles ini dalam keadaan terbalik, which is ini adalah blockage-nya, kamu merasakan ada situasi yang nggak maju-maju, nggak kemana-mana. Buat beberapa dari kamu ini kamu bisa juga tentang seseorang.
yang masih sangat unstable atau tidak stabil dalam emosinya. Jadi dia punya kecenderungan saat dia ngerasa ini ya dia langsung aja. Saat dia ngerasa ini dia langsung aja ekspresikan. Dia langsung saja mengikuti. Apa sih yang perasaannya eh, apa ya eh, inginkan. Termasuk juga dalam misalnya kalau gue lagi seneng sama orang, gue langsung deketin gitu ya dan itu menggebu-gebu. Tapi bukan sesuatu rasa yang sudah mateng, ngerti nggak? Kalau yang aku lihat di sini, kayak ada seseorang yang menawarkan rasa atau sesuatu kepada seseorang, cuman di sini rasanya tuh kayak orang ini bisa jadi masih punya urusan ataupun masih ada hal-hal yang dia harus selesaikan terlebih dahulu sebelum dia bisa memikirkan hal tersebut yang ditawarkan oleh orang yang tadi aku bilang. Misalnya ya, untuk mempermudahnya, ini misalnya masalah percintaan. Ada orang suka, tapi dia mungkin ada apa ya, unfinished business dengan seseorang yang dia masih kondisinya belum jelas gitu ya. Tetapi dia ini apa ya, ingin ingin menawarkan hal tersebut gitu loh. Dan dia suka dan dia pengen ngelakuin dan dia tuh punya kayak keterburu-buruan gitu loh rasanya. Dan di si orang ininya pun masih belum masih belum masih belum solid dengan apa yang dia mau lakuin. Jadi masih kanan kiri, masih belum stabil dalam emosinya. Jadi masih banyak hal yang perlu diurusin, masih banyak hal yang perlu ditata. Sehingga apa? Di saat hal ini masih berantakan seperti ini, em, kalau yang aku lihat dari pesannya kurang, mungkin kurang baik ataupun mungkin kurang bijak untuk menentukan satu keputusan dan tindakan akan adanya satu tawaran. Ini dalam macam-macam ya. Sebelum ini settle, kalau yang aku lihat karena mungkin dia ngerasa stuck dan lain sebagainya, jadi ngambil jalan pintas. Nah, lebih baik diselesaikan satu-satu dan diberesin satu-satu, jangan terburu nafsu ya. Karena di sini ada sesuatu yang masih belum, sorry, masih belum beres, masih gantung, masih belum bisa dilepasin gitu ya. Nah, ini dulu yang perlu dibenerin. Apapun itu termasuk juga trauma, termasuk juga dengan hal-hal lain, baik dengan cinta asmara, baik dengan urusan bisnis, baik dengan hal apapun. Yang di sini sepertinya kamu harus selesaikan dulu hal yang belum selesai itu sebelum mungkin menerima tawaran lain, menerima orang lain, menerima pekerjaan lain, menerima hal-hal lain. Jangan terburu nafsu. Ini yang aku lihat tuh, jangan terburu-buru karena kamu punya kemungkinan untuk membuat kesalahan ataupun dikarenakan keterburuan atau ketergesahan atau ketidaksabaran kamu melihat situasi dan kondisi yang kamu pikir, kalau gue kayak begini aja nanti gue gak kemana-mana, aduh nanti malah ribet, aduh nanti malah ini, dan ketakutan itu membuat kamu mungkin punya kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang kamu tidak pikirkan, tetapi karena keburu-buruan ini bisa jadi membuat kamu makin dalam terkena masalah, ataupun menimbulkan masalah lain ataupun apa ya, memberikan hal atau menimbulkan hal yang nantinya setelah kamu pikir-pikir kamu sesali gitu. Jadi kayak kamu harus benar-benar in control dulu sama diri kamu, sama apa yang kamu
lakukan sama situasi dan kondisi kamu, di dalam pikiran kamu, dalam emosi kamu. Karena ini adalah energi yang seperti itu. Empress itu adalah energi yang seperti itu. Dia benar-benar stabil gitu ya, stabil, in control, steady, dan dia tahu bagaimana dan apa yang harus dia lakukan ya. Tetapi dalam hal yang ini, dengan adanya si Emperor, dia harus mengurusi dulu hal yang berantakan ini, baru kemudian take action gitu. Karena di sini aku lihat ada sesuatu yang perlu diselesain, ada sesuatu yang perlu diberesin terlebih dahulu sebelum kamu mengambil tindakan dan langkah-langkah ini. Itu yang aku lihat. Maaf aku nggak bisa lama-lama karena aku apa namanya, tapi ini juga aku rasakan message-nya udah selesai gitu ya. Terima kasih udah mampir. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.